Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianisa Fitri dengan NIM 22002129. Saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat yang berjudul jasa desain grafis. Latar belakang perusahaan ini adalah dalam perusahaan jasa desain grafis menyediakan jasa desain berupa logo, label, brosur, banner, dan lainnya. Pada perusahaan ini juga melayani dan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan soft file yang akan dikirimkan melalui email. Lalu, untuk menjangkau peningkatan pelayanan, perusahaan memiliki sistem pemesanan jasa desain yang dapat diakses di mana saja, lebih memudahkan pelanggan dengan sistem berbasis website. Website adalah halaman yang menyediakan informasi yang kita cari dan dapat kita akses di mana saja asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Di era yang sekarang ini, kita sangat membutuhkan teknologi untuk mengembangkan produk atau barang yang kita buat dan ingin memasarkannya. Lalu latar belakang saya memilih bisnis ini adalah banyaknya UMKM memiliki produk yang memuaskan, tetapi mereka tidak bisa memasarkannya dengan baik, sehingga bisa merugikan orang yang memiliki produk yang memuaskan. Jadi di sini perusahaan ini memiliki atau membantu UMKM untuk memasarkan produknya. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah meningkatkan ekonomi produktivitas Indonesia seperti SDM, barang, dan jasa. Dan juga meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan produk dengan baik dan benar. Terus membantu perkembangan IT di Indonesia. Lalu misi perusahaan adalah menyediakan layanan yang optimal, menjadi perusahaan yang bergerak di bidang desain, selalu memberikan keamanan kepada para pelanggan, memberikan kemudahan pelanggan dalam memasarkan produknya. Tujuan dari perusahaan ini adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain yang dikembangkan melalui sistem informasi website, membangun karakter yang melatih kerjasama. Contohnya bersikap jujur, ulet, berani, mengambil risiko, bertanggung jawab, dan dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam terkait dengan IT. Lalu manfaatnya meningkatkan kreativitas berbasis IT yang bertujuan untuk mengenalkan produk secara luas serta membantu pemerintah untuk memperkenalkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkembang di bidang teknologi digital. Masuk ke isi, jadi profil usaha, nama pendiri dengan saya sendiri dengan tema jasa pembuatan desain grafis. Lalu ada alamat Jalan Bojong Raya RT 7 RW 1 nomor 47 Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu ada email saya juga tertera. Lalu ada jenis produksi yang saya buat adalah desain produk, ID card, banner, brosur, label, dan logo. Sasaran dan target pasarnya yaitu konsumen atau pelanggan, yaitu pelaku UMKM. Lokasi sasaran wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Kebutuhan konsumen itu desain produk, brosur produk yang menarik, pemilihan warna yang tepat. Lalu analisis konsumen, kualitas desain produk, desain yang kreatif, harga terjangkau, manajemen waktu yang baik. Lalu analisis keuangan perusahaan, aktiva atau modal awal perusahaan itu berupa peralatan saja itu sudah mencapai 19.500.000, lalu ditambah dengan perlengkapan sekitar 2 juta. Lalu bagaimana cara penentuan HPP-nya? Jadi modal awal yang diperlukan dalam usaha ini adalah peralatan ditambah perlengkapan sekitar totalnya 21.500.000. Lalu gaji karyawan sekitar 1.200.000. Total semuanya 22.700.000. Daftar harga jual produk. Pertama, desain ID card itu sekitar 5.000 sampai 25.000. Desain brosur 500 perak sampai 3.000. Desain logo 50.000 sampai 500.000. Desain label 300 perak sampai 1.000. Desain banner
5.000 sampai 50.000. Lalu analisis produk. Jenis produk software yang digunakan untuk mendesain ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Vector, Adobe Illustrator, Sketch, Affinity Designer, Krita, Easily, Graphic Designer. Lalu cakupan bisnis dalam desain grafis ini adalah yang pertama itu desain produk. Desain produk merupakan bagian dari desain grafis yang secara khusus berfungsi untuk menentukan atau merancang bentuk dari sebuah produk. Lalu desain identitas logo. Desain logo adalah bagian dari desain grafis yang secara khusus digunakan untuk merancang logo sebagai identitas tertentu, baik perusahaan maupun produk. Lalu ada desain motion grafis. Desain motion grafis merupakan bagian dari desain grafis yang secara khusus berfungsi untuk merancang atau menggabungkan antara visual dengan desain grafis. Lalu ada desain packaging atau kemasan. Desain packaging atau kemasan ini adalah bagian dari desain grafis yang secara khusus berfungsi untuk merancang bentuk dari sebuah kemasan suatu produk. Lalu yang terakhir itu desain pemasaran. Desain pemasaran adalah bagian dari desain grafis yang secara khusus berfungsi untuk memasarkan suatu produk. Contoh desainnya ada desain logo, contohnya seperti ini, dan desain pemasaran. Lalu analisis SWOT. Yang pertama itu strength, yaitu pelaku UMKM banyak yang kurang mengenal untuk memasarkan bisnisnya di era digital seperti ini. Oleh sebab itu kami sebagai perusahaan akan membantu memasarkan bisnis konsumen dengan optimal. Lalu ada weakness. Kelemahannya adalah mengasah skill karyawan agar hasil desain sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu opportunity, tingginya persaingan pelaku UMKM di era saat ini yang lebih membutuhkan sistem IT ini untuk memasarkan produknya. Lalu ada threat, ancaman terbesar adalah banyaknya perbandingan kualitas desain antar usaha. Mungkin sekian presentasi dari bisnis plan yang saya buat. Semoga bisnis plan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.